sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang lebih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Yesus berfirman, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Mari datang sekarang kepadanya. Yesus mati supaya engkau hidup, Yesus menderita supaya engkau bahagia, Yesus terluka di kayu salib itu supaya engkau sehat dan sembuh. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian sebuah rahasia bagaimana rohani saudara bertumbuh dan bagaimana gereja juga bisa bertumbuh. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan yang lebih jauh. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan lagi mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa ini. Kami berdoa Tuhan titipkan kepada kami hari ini lewat firman Tuhan ini kemampuan untuk memahami bagaimana supaya hidup rohani kami bertumbuh dan juga gereja kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Ini memang harus kita baca seluruhnya, saudara sekalian, supaya kita mengerti. 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang beri karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Amin. Saudara pemirsa, di sini kita menemukan tentang sebuah kebenaran yang tidak terbantahkan, yaitu bahwa ada 9 karunia Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 22-23 mengatakan ada 9 buah Roh Kudus. Mengapa demikian? Karunia Roh Kudus itu ialah manifestasi dari kuasa Yesus di dalam gerejanya.
Dan yang kedua ialah buah Roh Kudus itu manifestasi dari sifat dan tabiat Kristus di dalam gerejanya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan berkenaan dengan karunia. Ada 9 karunia. Mari kita mulai melihatnya, saudara sekalian. Untuk apa karunia ini? Karunia ini ya berguna untuk hidup kita jemaat bertumbuh secara pribadi. Kalau kita dilayani oleh hamba Tuhan, maka Tuhan mentransferkan firman-Nya kepada kita dan memberi kita karunia-karunia. Ya. Yang paling disukai orang apa? Yang paling umum disukai orang ialah karunia bahasa lidah dan karunia menafsirkan bahasa lidah. Coba saudara lihat di sini. Ini karunia yang keberapa? Yang ke-8 dan ke-9. Yang buntutnya, bukan tidak penting maksud saya, yang terakhir. Ya. Saudara lihat, yang paling penting yang pertama ialah karunia apa? Karunia berkata-kata dengan hikmat. Ya. Berkata-kata dengan hikmat. Kenapa di sini disebut berkata-kata? Karena ini digunakan untuk apa? Mengambil keputusan, ngomong untuk membuat keputusan. Siapa yang perlu itu? Pemimpin dong. Ya. Misalnya di jemaat kita ialah mungkin ketua majelis atau pendeta jemaat. Sangat membutuhkan itu. Mengapa? Ketika mereka memutuskan sesuatu dengan hikmatnya sendiri, itu biasanya mendatangkan persoalan besar di belakang. Tapi kalau keputusan itu adalah hikmat daripada Tuhan, maka itu akan mendatangkan damai sejahtera untuk seluruh jemaat. Begitu juga untuk kita sendiri. Dalam rumah tangga kita misalnya, bila saudara mengambil keputusan, bapak rumah tangga seperti saya, sesuai dengan hikmat Tuhan, maka akan mendatangkan damai sejahtera bagi seluruh anggota keluarga kami, untuk saya, anak, menantu, dan cucu. Itu yang terpenting sekarang kita perhatikan. Yang kedua, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Itu tujuannya untuk apa? Supaya kita tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Nah, ini beda dengan nubuatan, saudara sekalian. Tapi ini memang datang daripada Tuhan untuk menolong kita bersama-sama mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan rumah tangga kita atau dalam gerejanya. Jadi kita sudah tahu sesuatu yang orang lain belum tahu. Kita bukan tukang sulap atau bukan tukang nujum, bukan. Tukang ramal, bukan. Kita dikaruniakan Tuhan untuk karunia pengetahuan. Oke, saya tidak akan sampaikan seluruhnya karena tidak cukup waktu untuk kita. Tetapi ada 2 lagi yang sangat penting, yaitu karunia apa? Karunia kesembuhan, saudara sekalian. Jadi dulu lama saya tidak mau menyanyi itu. Kita bertemu saling mengasihi, kita bertemu saling menyembuhkan. Dulu saya salah mengerti, saudara sekalian. Belum tahu firman Tuhan secara keseluruhan. Saya bilang, bagaimana kita bisa saling menyembuhkan? Soalnya ketika Nabi Yehezkiel ditunjukkan oleh Tuhan, dan nanti sudah boleh baca dalam Yehezkiel pasal 37. Tulang-tulang berserakan. Bukan Tuhan sendiri yang membangkitkan mereka. Dia katakan, nubuatkan supaya mereka punya daging, punya kulit, punya badan, tapi belum hidup. Yang kedua, Tuhan suruh dia, bernubuatlah engkau, katakan kepada tulang-tulang itu yang sudah punya tubuh dan kulit supaya mereka bangkit, punya nafas. Tuhan pakai kita masing-masing. Oleh sebab itu jangan segan sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Kalau ada orang sakit, sudah tumpangkan tangan. Kalau sudah bertobat, sudah lahir baru. Yang kedua ialah apa? Karunia itu membedakan roh. Saudara tahu ini orang betul hamba Tuhan atau mereka dia itu hamba Tuhan yang tipu-tipuan, mendoakan orang sakit, pakai apa, pakai air atau pakai apa segala macam. Dan saudara harus punya itu karunia membedakan roh, supaya saudara tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, itu dia yang saya ingin saudara mengerti benar-benar. Mengapa? Ketika orang kerasukan misalnya, oh yang belum tahu, tolong saudara datang ke sini ke Batam, belajar dengan saya.
habis suara kita tengking, dalam nama Yesus, setan yang mau keluar. Ketika kita tanya namanya, siapa namanya? Dalam nama Yesus, siapa namamu? Dia bilang, namaku Susan, misalnya begitu. Dia bukan kerasukan itu, dia stres itu. Oh, saya seringkali melayani Tuhan dan menemukan hal-hal seperti ini. Oleh karena itu, nasihat saya sekarang, minta karunia kepada Tuhan, karunia membedakan roh. Dengan demikian, maka gerejamu akan bertumbuh dan engkau sendiri dalam rumah tanggamu juga, kerohanianmu akan terus bertumbuh. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami semua untuk minta karunia Roh Kudus kepada Tuhan, supaya kami benar-benar bisa berguna untuk gereja kami, dan kami menjadi pendoa juga untuk gereja kami dan keluarga kami sendiri, supaya kehidupan pribadi, keluarga, dan gereja kami bertumbuh secara luar biasa, bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.